Selamat berjumpa lagi Sobat Lobster Tawar. Kita bertemu lagi pada video kali ini. Selamat pagi, siang, sore maupun malam di seantero jagat tanah air. Kita bertemu lagi di channel Sobat Lobster Tawar. Kali ini kita akan membahas tentang kolam budidaya lobster tawar. Kita tentunya sudah mengenal macam-macam kolam yang sering digunakan oleh para peternak. Contohnya, 1. Kolam tanah. 2. Kolam terpal. 3. Kolam semen. Yang keempat, bag fiber. Sampai kolam akuarium seperti di atas. Pilihan dari saya, dari channel Sobat Lobster Tawar adalah kolam semen. Kenapa kolam semen? Akan kita bahas selanjutnya. Pada dasarnya, para peternak pasti akan mempertimbangkan kolam yang akan kita buat atau kita adakan. Pertimbangan dari para peternak biasanya seputar tentang, pertama, kekuatan dari kolam yang akan kita buat atau yang akan kita adakan. Kedua, maintenance. Ketiga, yang paling dipikirkan oleh para peternak adalah biaya dari pengadaan atau pembuatan kolam tersebut. Kalau kita membicarakan tentang budidaya lobster tawar, kita tahu bahwa waktu yang dibutuhkan untuk budidaya lobster tawar ini sangatlah panjang. Membutuhkan waktu 6 sampai 8 bulan. Jadi saya rasa itu cukup panjang. Sehingga dari saya pribadi, kita di sini sharing, kita juga belajar bersama. Saya pribadi lebih tepat kalau kita menggunakan kolam semen. Memang kolam semen membutuhkan biaya yang cukup besar, tapi saya rasa kolam semen meskipun dengan biaya yang cukup besar, tapi memberikan kita suatu manfaat atau suatu efek yang sangat menguntungkan untuk peternak lobster tawar. Menurut saya, keunggulan kolam semen itu ada 4 hal. Yang pertama, maintenance. Lebih menyangkut pada perawatan kolam budidaya yang terbukti kuat. Kolam semen pada waktu kita melakukan pembersihan, terlebih lagi pada waktu kita melakukan penyikatan untuk mengurangi amoniak yang ada di dasar, kita butuh turun ke kolam. Kolam semen sangat memberikan saya rasa yang tidak khawatir karena kolam semen terbukti kuat. Pada waktu kita injak-injak, karena pada waktu itu kita melakukan proses sizing, grading, kita pemilihan pada induk yang sudah bertelur, saya tidak merasa khawatir kalau saya turun ke dalam kolam. Itu yang pertama, maintenance. Terus yang kedua adalah tahan lama atau awet, karena terbukti selama 2 tahun lebih saya sudah mempunyai kolam semen. Tidak ada kendala apapun tentang kebocoran ataupun pengikisan. Karena kolam lobster tawar tidak membutuhkan debit yang banyak. Mungkin biasa peternak lobster tawar membutuhkan, biasanya ada yang memakai 1 jengkal air ataupun sampai 80 cm kita mengisi air, tidak memerlukan debit air yang banyak. Menurut saya ekonomis karena kolam semen mampu mengurangi biaya perawatan atau perbaikan yang sudah saya anggarkan. Menurut saya ekonomis karena dalam 2 tahun ini tidak ada biaya perbaikan. Yang ketiga, ini adalah poin yang menarik bagi saya agar para sobat lobster tawar tahu ataupun para sobat lobster tawar yang akan memulai suatu budidaya lobster tawar adalah poin yang ketiga adalah keamanan. Kolam semen dengan ketinggian 80 sampai dengan 1 meter
menurut saya mampu memberikan sekuritas sampai 100%. Ada dua hal yang kita dapat pada waktu kita membuat kolam semen, terutama pada keamanan pada hewan ternak yang kita rawat. Yang pertama adalah sifat dari lobster tawar adalah merayap. Maka dari itu lobster tawar juga bisa kita bilang, kalau orang-orang bule, orang-orang luar negeri biasa bilang itu crawfish. Crawfish itu artinya hewan yang merayap. Pasti sobat lobster ada yang pernah mengalami lobster tawar akan hilang pada kolam yang kita siapkan. Banyak faktor, kolam kita terlalu pendek, karena lobster tawar bisa merayap pada dinding pada waktu dinding itu kasar. Terus lobster tawar juga bisa merayap hilang dari kolam yang kita siapkan itu melewati itu selang aerator. Itu juga terjadi pada saya sendiri. Saya pernah mengalami lobster yang kita simpan, lobster yang kita rawat itu keluar dari kolam dengan sendirinya. Taunya sudah hilang dari tempatnya. Pasti sobat lobster tawar pasti ada yang pernah mengalaminya. Yang kedua yang bisa diberikan kolam semen untuk keamanan atau sekuritas adalah kolam semen dengan ketinggian 80 sampai dengan 1 meter mampu menjaga dari hewan predator. Ini sob yang perlu kita pertimbangkan, karena hewan predator bisa kita tahu seperti katak yang juga hidup dalam air yang tidak terlalu tinggi. Terus kedua, ayam yang suka mematuk-matuk. Yang ketiga mungkin kucing yang iseng, sehingga bisa mengganggu efektivitas dari beternak lobster tawar ataupun predator lainnya. Saya rasa kolam semen mampu untuk menjaga hewan ternak kita agar aman. Ini adalah yang saya dapat dari kolam semen, sangat menguntungkan bagi saya. Poin keempat ini adalah fakta unik dari kolam semen, karena kita tahu pada waktu masa breeding lobster tawar ataupun masa inkubasi lobster tawar, indukan lobster tawar membutuhkan suhu air minimal 35 derajat Celcius. Saya rasa sangat perpaduan yang sangat kompak antara kolam dan keinginan lobster tawar untuk berkembang biak. Karena kalau terlalu panas, indukan lobster itu akan mudah stres. Sehingga apa yang terjadi sob? Bila indukan stres, dia akan merontokkan telur-telur yang ada pada gendongannya. Itu yang terjadi. Seandainya sobat lobster melihat lobster tawar yang merontokkan telurnya, itu adalah gejala stres. Itu adalah indikasi stres karena suhu air yang dia butuhkan dia tidak mendapati. Suhu yang dibutuhkan indukan lobster tawar pada masa inkubasi itu minimal adalah 35 derajat Celcius. Dan kolam semen mampu memberikan itu. Mungkin kalau saya rasa bisa lebih dingin kalau kita bisa combine tanpa peralatan yang khusus. Kita bisa combine kolam semen, kita berikan atap di atasnya. Itu akan memberikan suatu kenyamanan, suatu suhu yang dibutuhkan oleh ternak kita, terutama kita membicarakan lobster air tawar. Mungkin sekian dulu video dari saya, video dari channel Lobster Tawar. Mungkin ada masukan atau pendapat dari sobat-sobat lobster tawar, bisa dikirimkan di bawah kolom komentar yang ada di bawah video ini. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan salam capit. Kita ketemu lagi pada video berikutnya. Jangan lupa stay tune pada sobat lobster tawar. Terima kasih.